Hoaks politik mulai menjamur menjelang pemilu 2024 yang akan jatuh pada 14 Februari mendatang. Kominfo mencatat sejak Januari 2023 hingga Januari 2024, ada 204 isu hoaks yang dilaporkan terkait pemilu. Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan masa pemilu 2019 dengan 714 isu hoaks. Namun beberapa hari menjelang pemilu 2024, konten negatif terkait pemilu 2024 masih sering terlihat di seluruh platform media sosial. Konten negatif sudah pasti ada. Jadi, tapi masih saya lihat masih batas kewajaran lah ya. Walaupun ada yang sedikit tensinya agak tinggi, ya. Contoh memberikan suatu informasi yang sifatnya tidak benar, ya. Jadi, tapi sepanjang yang saya lihat, pemerintah cukup bisa untuk meminimasi ya persoalan-persoalan seperti ini, sehingga tidak membuat suatu seperti ada rasa kepentingan. Sering banget Mbak, di sana kan sering menghujat ya, saling menghujat, saling menjelekkan satu sama lain gitu. Tapi kalau saya pribadi sih buat apalah ya, karena kita sudah punya jagoan masing-masing dan kalaupun nanti jagoan kita kalah kan kita juga harus mengikutin apa yang jadi pilihan yang terbanyak. Ya sering ya ribut antar pendukung paslon, pilihan ada untuk apa tadi yang bikin membuai, yang nggak ngaruh sih karena saya udah punya ketetapan dan ada alasannya juga, makanya saya pilih paslon tersebut tanpa peduli dengan yang ada di media. Guna memerangi info hoaks, Kominfo membentuk Satuan Tugas Anti Hoaks yang tugasnya melakukan penjelasan ke masyarakat terkait berita palsu. Seluruh berita palsu yang ditemukan di dunia maya ditempeli label hoaks. Satgas Anti Hoaks juga bekerja sama dengan penegak hukum untuk melaporkan konten negatif yang melanggar hukum. Kita kerjasama dengan Bawaslu, aparat penegak hukum, KPU untuk narasi pemilu damai dan sebagainya. Soal pelanggarannya kan nanti didivisiin, begitu loh. Langkah-langkah take down itu kan bagian dari upaya agar kontennya, penyebarannya terhambat atau hilang dari platform sosial media. Kalau soal langkah hukum atau tindakan hukum itu nanti kita lihat, kita mengacu pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pemilu, karena jelas di Undang-Undang Pemilu juga nggak boleh ada dilarang melakukan fitnah, hoaks dan sebagainya gitu loh. Nanti soal proses hukum kita pasti kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk sama-sama kita menangani masalah hoaks di ranah digital. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk memberantas hoaks dan konten negatif. Masyarakat juga harus ikut andil. Oleh sebab itu, Kominfo menyelenggarakan talk show Ada Apa Dengan Digital atau AADD yang bertujuan untuk mengingatkan literasi digital masyarakat. Acara diskusi bersama dengan Menkominfo Budi Ari itu dilengkapi dengan pertunjukan dari Malik and the Essentials, ID Gitaf, Ari Lasso, dan Nela Karisma. AADD akan digelar Rabu 7 Februari mendatang di Balai Sarbini, Jakarta Selatan mulai pukul 1 siang. Karmel Mursalim, Lastonga Pebro, Jakarta.